Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutiara Susa Putri dengan NIM 1810204035 dari level 6B, jurusan Tadris Biologi, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, Institut Agama Islam Negeri Kerinci. Di praktikum kali ini saya akan membahas tentang fungsi dan sistem endokrin pada manusia yang diampu oleh Ibu Indah Kencanawati SSI MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Anatomi Fisiologi Tubuh Manusia. Sebelum memasuki ke materinya, adapun tujuan dari praktikum kali ini adalah mahasiswa mampu mendeskripsikan, memahami dan menganalisis fungsi dan sistem endokrin pada manusia. Tubuh manusia menghasilkan bahan kimia yang berfungsi untuk mengontrol beberapa fungsi tubuh. Bahan kimia tersebut juga disebut hormon. Hormon di dalam tubuh dikontrol oleh suatu sistem koordinasi yang disebut sistem endokrin. Sistem endokrin memiliki kelenjar utama yaitu hipotalamus, pituitari, tiroid, paratiroid, adrenal, pineal, dan kelenjar reproduksi. Sistem dan fungsi endokrin berperan penting dalam perubahan emosi, pertumbuhan dan perkembangan tubuh, jaringan, metabolisme, fungsi seksual, dan fungsi reproduksi dalam tubuh manusia. Adapun alat dan bahan yang digunakan adalah yang pertama ada meteran, yang kedua ada timbangan, dan yang ketiga ada atlas tubuh manusia. Selanjutnya, saya akan menampilkan sebuah video di mana video ini mengenai pengukuran berat badan dan tinggi badan. Alat yang digunakan adalah mikroto yang berkapasitas 2 meter. Pastikan dipilih permukaan bidang yang datar untuk dilakukannya sebuah pengukuran. Tentunya, untuk mendapatkan hasil yang akurat dalam pengukuran, kita perlu memastikan jendela baca pada mikroto sudah tepat berada di angka 0. Jika terdapat aksesoris pada responden seperti jepit rambut, minta untuk dilepaskan untuk memastikan bagian kepala menempel pada dinding. Posisikan kedua kaki sejajar dan tumit menempel pada dinding. Dalam pengukuran, ada beberapa titik yang harus dipastikan oleh pengukur untuk mendapatkan hasil yang presisi dan akurat. Posisi kepala yang benar adalah telinga yang sejajar dengan mata responden. Ada 5 titik yang dipastikan menempel, yaitu bagian belakang kepala, punggung atau belikat, bokong, betis, dan tumit. Setelah itu, tarik alat pengukur sampai bagian atas kepala. Saat membaca hasil, jendela baca harus sejajar dengan mata pengukur. Inilah posisi responden saat diukur, yaitu tetap santai dan rileks dengan memperhatikan 5 titik ukur yang menempel. Baca hasil ukur dari nilai terkecil ke terbesar. Hasil yang didapatkan adalah 154,5 cm. Pilih bidang yang datar dan rata untuk meletakkan alat timbang. Pastikan alat timbang tidak bergerak dan stabil di atas lantai. Juga jendela baca yang menunjukkan angka 0. Jika terdapat aksesoris yang digunakan oleh responden seperti ikat pinggang, jam tangan, handphone, dan lainnya, minta untuk dilepaskan agar tidak mengaruhi hasil pengukuran. Responden diminta naik ke timbangan dengan posisi rileks dan kaki yang sejajar, dengan posisi kepala di mana telinga sejajar dengan mata. Kemudian, baca hasil timbang pada jendela ukur. Hasil menunjukkan berat responden sebesar 46,8 kg. Faktor pertama dan utama yang mempengaruhi tinggi badan seseorang adalah genetik yang kita dapatkan dari kedua orang tua.
Kalau kedua orang tua memiliki tubuh yang tinggi, maka kemungkinan memiliki tubuh yang tinggi yang juga semakin besar. Dan yang kedua adalah menentukan tinggi badan seseorang adalah hormon yang diproduksi oleh tubuh. Hormon bisa mempengaruhi tinggi badan seseorang karena pertumbuhan tulang berkaitan erat dengan hormon, terutama hormon pertumbuhan. Hormon pertumbuhan ini bisa dilepaskan saat kita melakukan berbagai aktivitas seperti olahraga dan bahkan saat kita sedang tidur. Selain pola makan dan gaya hidup, hormon juga berperan penting dalam menentukan berat badan. Ada beberapa hormon yang mempengaruhi berat badan, yaitu yang pertama ada kortisol. Hormon yang satu ini bertanggung jawab atas pemicu stres yang dialami oleh tubuh. Seperti yang diketahui, stres bisa memicu peningkatan berat badan. Untuk mengurangi kadar hormon kortisol, cobalah berolahraga secara teratur agar berat badan juga bisa dikontrol. Yang kedua ada melatonin. Tubuh memiliki hormon yang memberi perintah bahwa Anda butuh istirahat dan tidur, yaitu melatonin. Produksi hormon ini meningkat di ruangan yang lebih gelap. Itulah sebabnya kenapa tidur lampu sebaiknya dimatikan. Kekurangan hormon melatonin sering dikaitkan dengan obesitas, diabetes, dan kanker. Yang ketiga ada hormon oksitosin. Hormon cinta atau oksitosin muncul saat tubuh bersentuhan dengan orang yang Anda suka, bersentuhan atau makan coklat. Namun jika Anda sedang sakit hati, jumlah oksitosin cenderung menurun dan hormon kortisol otomatis malah meningkat, sehingga tubuh pun berisiko mengalami kegemukan. Dan yang keempat ada tiroid. Hormon tiroid memegang peranan penting dalam metabolisme yang membakar lemak dan menyalurkan energi ke seluruh tubuh. Jika Anda stres, kurang gizi, dan menderita inflamasi, hormon tiroid jumlahnya bisa menurun. Pada akhirnya, tubuh berisiko mengalami peningkatan berat badan. Yang kelima ada estrogen dan progesteron. Kedua hormon tersebut dimiliki wanita dan dihasilkan oleh ovarium. Estrogen dan progesteron pun mempengaruhi berat badan, entah itu menurunkan atau meningkatkan. Maka dari itu, menopause dan pubertas sering dikaitkan dengan berat badan dan perubahan bentuk tubuh. Yang keenam ada testosteron. Baik pria maupun wanita sama-sama memiliki hormon ini. Testosteron juga memberi pengaruh terhadap berat badan, karena fungsinya adalah menjaga kekuatan otot yang memicu metabolisme dan membakar lemak. Jika jumlahnya menurun, berat badan bisa meningkat. Yang ketujuh ada leptin dan grelin. Kedua hormon tersebut bisa dibilang sebagai hormon nafsu makan, sebab keduanya berperan dalam memberi pesan pada otak bahwa Anda sedang lapar. Kurang tidur bisa mempengaruhi kinerja hormon leptin, sehingga nafsu makan biasanya akan sulit dikontrol dan membuat berat badan membengkak. Dan ke-8, serotonin. Hormon gembira ini memiliki kontrol terhadap suasana hati dan ingatan. Jumlahnya harus dijaga agar tetap seimbang sehingga berat badan mampu dikontrol. Sebab kurang serotonin bisa memicu rasa cemas yang berujung pada stres. Baiklah, itulah sedikit penjelasan mengenai praktikum fungsi dan sistem endokrin pada manusia. Jika terdapat kesalahan, saya mohon maaf, dan apa-apa yang saya sampaikan tadi semoga bermanfaat untuk kita semua. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.